yang disimpulkan oleh Imam Ghazali sudah kita baca minggu tadi, bahwa kelezatan manusia yang beriman sesudah umur 40 hanya makrifat. Adapun yang lain dari makrifat sudah dilimpati seluruhnya. Maka ya itu dah. Nah, sebagai contoh atau sebagai dalil riwayat Rasulullah SAW sudah meningkat usianya hampir 40. Dia suka khalwat. Ya kan? Sebelum 40 tahun dia hubbinya itu khalwat. Hubbiba ilaihil khalwah. Kalau di hadisnya itu awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya as-sadiqah fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subuh thumma hubbiba ilaihil khala'u fakana yakhlu bi ghari hira'in sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai kenyataan bahwa memang jiwa yang mutmainnah, ruh yang bersih, akal yang waras, Nur Muhammad yang aktif. Kalau sudah hampir 40 itu cenderungnya hanya kepada ma'rifat. Misal perbedaan lezatnya ma'rifat di dunia dari lezatnya langsung mengenal Allah di akhirat, seperti kita menghayalkan sesuatu benda sambil memejamkan dua mata, dihayalkan. Maka dalam hayalan kita itu benda tadi nampak. Ya, padahal hayalan ini belum pernah kita melihat, cuma mendengar kabar. Ada benda bentuknya begini, itu ini sifatnya begini, warnanya ini, timbul di otak kita hayalan. Nah kemudian sesudah kita tadi menghayalkan tadi, timbul mailun fil qalbi atau mahabbah, ingin melihat benda itu. Kemudian benda itu dibuka akan orang pada waktu yang sudah ditentukan, karena ada waktunya. Tatkala sampai waktunya dibuka akan, maka kita melihat dengan mata terbuka. Disinilah perbedaan jauh jelasnya antara hayalan yang dahulu tadi dengan yang sekarang langsung dilihat dengan mata. Iya tak? Iya tak? Nah, lalu dunia ini adalah namanya khayal. Itu dalam kitab. Ada lagi yang mengatakan dunia ini adalah waham. Kalau khayal artinya itu setengah perbandingan lah. Setengah perbandingan itu khayal.
Kalau waham artinya itu kisahnya aja. Tahulah kisahnya aja. Kisahnya aja. Arti kisahnya itu kada apa? Kada mujur. Kisahnya aja kada mujur. Nah, kada asli. Nah, karena dunia ini alam khayali dan wahmi, maka makrifat yang di dunia ini diberi tasmiyah ngarannya adalah ru'yah bil basirah, artinya penglihatan mata hati. Atau nama yang kedua adalah quwwatul iman, ketajaman iman. Atau nama lain quwwatul yakin atau ziyadatul yakin, peningkatan keyakinan. Atau yang sering dipakai oleh istilah ahli tasawuf, musyahadah. Musyahadah. Arti dari musyahadah itu idrakus syai'i bidzauqi. Artinya kita itu meyakinkan sesuatu memakai alat pengerasaan, bukan memakai alat lain. Rasa digarakakan orang, nah itu. Rasa didiamakan orang, rasa didiriakan orang, rasa dirukukan orang, rasa diiktidalkan orang, rasa disujudkan dan seterusnya. Pengrasaan rasa dipakai orang untuk sembahyang tadi, misalnya sembahyang, itulah yang disebut dzauq atau musyahadah. Nah, ini yang disebut surga dunia. Nah, lezatnya itu tadi mengumpul bagi seluruh lezat yang lain. Cuma, nah ini ada cumanya. Tadi sudah dikeluarkan bahwasanya kelezatan itu menurut sunnah dari Allah. Lah, kita sudah tahu apabila sunnah Allah dalam Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sunnah Allah itu kada bisa dirubah-rubah. Paham kan? Nah, menjadi sunnah Allah Ta'ala bagi orang-orang yang dimasukkannya dalam surga di dunia, yaitu ma'rifat itu, melewat khalwat. Tidak bisa jalan lain, pasti melewat khalwat. Dalam kitab disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma'rifatnya melebihi dari yang lain seluruh dunia. Lah, tapi kenapa jadi Allah Ta'ala itu mengadakan sunnah kepada Rasulullah khalwat di Gua Hira? Ini sebenarnya Rasulullah tidak memerlukan khalwat. Sebab hasil daripada khalwat sudah dapat.
Lalu timbul pertanyaan, kenapa jadi Rasulullah SAW? Dijawab oleh ulama kita, ta'liman li ummatihi, bimbingan, tuntunan bagi umat-umatnya. Maksud umatnya di sini ummatul ijabah, atau yang disebut fattabi'uni, umat nang mutaba'ah. Oleh sebab itu seluruh ulama-ulama yang kita dapati riwayatnya itu mulai sahabat dan sampai terus-terusan itu dipimpin suluk atau khalwat oleh syekhnya. Caranya masing-masing menurut tarekat masing-masing. Khalwat zahir yaitu menyendiri di dalam satu tempat dan menghajatkan jangan ada bunyi nang didengar oleh telinga. Itu pukul berapa bang sunyi, nah itu masanya gawian itu apa? Nah di sini Rasulullah ditanya orang, apakah kerjaan Rasulullah dalam khalwatnya? Maka ada kaul beberapa. Pertama, ada yang mengatakan Rasulullah SAW berzikir di dalam Gua Hira. Ada yang mengatakan Rasulullah itu membaca sholawat. Ada yang mengatakan Rasulullah tafakkur. Ada yang mengatakan Rasulullah sembahyang atas syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Kesimpulannya sembahyang. Karena sembahyang itu kumpulan bagi seluruh ibadat. Sholawatnya ada dalam sembahyang, tafakkurnya ada, ya tadabbur, yaitu sholawatnya pun ada. Nah itu berapa hari Rasulullah itu dan berapa kali? Nah Rasulullah itu kada sekali aja masuk di kamar nang menyendiri tadi, rancak masuknya itu. Paling lawas berapa? 40 hari. Paling satu mat berapa? 3 hari. Nah itu. Napa nak dimakan sidir? Rote kering, banyu zam-zam minumannya. Itu aja. Kalau pang ada kari, kada ada. Kalau pan masih salib, apalagi acan. Apalagi di dalam kamar situ kerupuk belinju, kacang bersama, termos kopi. Dan Rasulullah SAW itu karena cintanya lawan Allah, jadi dia itu khalwat. Nah ini dasar modalnya tuh cinta. Allah Ta'ala mengirim utusan Jibril alaihissalam, ya kan, membawa ayat Iqra, ya Allah. Nah Iqra, sesudah Rasulullah disuruh membaca, ujar Rasulullah, ma'ana biqari'in. Ini kata-kata hakikat.
sampian menyuruh ulun disuruh Tuhan membaca. Padahal hakikatnya ulun ini kada kuasa membaca. Nah ini hakikatnya. Ma'ana biqori'in. Artinya sanyaan bacaan ulun adalah bukan kekuasaan ulun. Ya kalau ma'ana biqori'in, dipalok oleh Jibril. Nah, apa artinya dipalok? Artinya pesek-pesek mengikuti nang ma'ana biqori'in. Sebab tugas Rasulullah ini qiraah, yaitu dakwah. Orang dakwah itu adalah memakai nang terbanyak muntung. Ya kalau tapi muntung itu cucuk lawan awak. Sebab muntung itu termasuk awak juga. Nah itu penting. Ini supaya jangan sampai nang lima takulun malah tapalun, jangan sampai ittaqullah tapi sorong kada. Nah, karena seakan-akan alat berdakwah ini adalah lidah, maka disuruh peganglah dengan kuat-kuat bahwa bukan aku nang kawa berpandir-pandir ini, tetapi hanya dengan Allah. Ma'ana biqori'in. Lalu Jibril menyampaikan suruhan Tuhan, Iqra bismi rabbika. Ikam dapat membaca itu hakikatnya adalah beserta bantuan zat Tuhan engkau. Ini dijelaskan, artinya dijelaskan seakan-akan Jibril itu kan melajari. Padahal Jibril itu muridnya Rasulullah. Mbah macam apa? Tugas menyampaikan. Itu aja, bukan Jibril guru oleh Rasulullah. Berarti tak harus siapa? Ini riwayat. Jadi kalau utak kita waras, ini kembali, umur kita 40, itu jiwa kita itu sudah kada seperti dahulu lagi. Keinginan itu mau infirad, mau menyepi. Karena sudah banyak memikirkan berapa kebaikan Tuhan lawan dia. Lalu hendak bahasa kitanya telah hendak mau minan duit lawan wang tuhuk memberi. Nah, tapi berhubung Rasulullah ini punya tanggung jawab, kewajiban, karena ada bisi bini umat kita Siti Khadijatul Kubra. Sidin minta permisi, Siti Khadijah pun aku disuruh khalwat ke Gua Hira. Napa pendapat ikan? Ujar Siti Khadijah, pian kalau disuruh Tuhan keluar, ulun ridho dan ikhlas. Tinggalkan aja ulun, biar aja ulun jangan digilirik. Minta. Sebagai bukti ridhonya dan ikhlasnya, maulah akan sanggup. Padahal Rasulullah ada isyarat, apalagi berucap ulah akan sanggup.
Kalau tadinya sebelum itu, oh kasih tu kamari Rasulullah bagawan, bakawan-kawan itu ini. Sebelumnya terjadi khalwat, Rasulullah itu dapat mimpi dulu. Nah, mimpi nang bagus-bagus, mintu aja. Kadada tafsirnya, keterangannya apa? Cuma mimpinya bagus. Nah, lalu Nabi ketujuh khalwat. Artinya buktinya mimpi nang bagus itu menghasilkan hubbul infirad. Apa arti infirad atau khalwat? Yaitu jam'un bainallahi wa baina 'abdihi. Artinya mun basa Banjarnya teh bakal kawalan lawan Tuhan. Maha suci Tuhan bisi kawal. Sudah juga bakal kawal yang lain-lain, bakal Tuhan ya. Nah, sudah umur berapa tahun ini berteman kemari, teman kemari. Sekarang umur 40, senangnya, hobinya adalah berteman Allah. Itu namanya maqamul jam'i. Nah, kerjanya di dalam situ ibadah. Nah, inilah yang dimaksud dengan 17 kali kita baca waktu sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Maksudnya tidak adalah di hati ulun, kacawali bakawan sampian aja. Itu maksud nang aslinya. Nah, inilah nang dimaksud dengan siratal mustaqim, ujarnya tasawuf maqamul jam'i. Pahamlah maqamul jam'i. Itu keringkasan yang kita baca tadi sampai berapa tadi, banyak yang dibaca itu keringkasannya. Kemudian kalau masih kita, ya kan, masih kita seperti umur nang sebelum 40 tahun. Hobi kita nih, maka namanya kita terhijab. Itu namanya tadinding ngaranna. Tadinding. Nah, lalu di sini dinyatakan orang yang terdinding itu hatinya sedih, ambil contoh tapi nang tahu ini tentara. Di sini ada tentara bintang 2 pas sudah bintang 2 kan tentara. Di sini ada tentara bintang 2 pas sudah bintang 2 kan tentara. Itu waktu latihan, ya kalau latihan menembak. Kalau latihan menembak itu kan antara mata kita dengan pisir atau dengan telek dan dengan sasaran yang kita bidik, jangan ada yang menghalang. Sampai
air hujan pun jangan ada di tele itu. Kalau ada air di tele, ini mengganggu pemandangan kita dengan sasaran yang kita tuju. Paham? Jadi jangan ada hijab ini. Harus jangan ada. Harus dibersihkan. Ya, matanya bersih, kalau pakai kacamata bersih, telenya bersih, pisirnya sudah diperbaiki dan sudah disetel seberapa waktu menyetel supaya jangan sampai, artinya sasaran itu teka atas, teka bawah, teka kanan, teka kiri, sehingga tepat di dalam bundaran tengah-tengahnya tes itu. Nah itu. Dan kalau sudah tidak ada lagi hijab, mahajatan tabiyat, tak tahan nafas, bibit, teh tembak. Apa arti tahan nafas? Mutu qabla an tamutu. Yakinkanlah bahwa kita ini la haula wala quwwata. Bibik artinya fokuskanlah maksud kita itu apa. Jangan fokusnya ke surga. Itu sudah kita bicarakan, itu adalah orang yang paling zalim. Karena yang ditambahnya surga. Harus la maksudah illallah. Nah ini anunya apa artinya? Sasarannya yang diambil, yang dituju itu. Sasaran yang dituju. Limbah sudah tadi ditahan nafas. Sasarannya sudah jelas. Tinggal lagi mengeteknya. Kena ya. Hasilnya napa lamun kena umat takuni jaja senang kakak senang. Nah iya karena sasaran tepat. Kalau nya meleset, ya Allah, apalagi banyak penonton meleset terus, aduh. Tapi kalau nya kena, ya Allah, mama bawa nama Indonesia. Dinyanyikan lagu Indonesia terutama. Bukan Indonesia Raya. Arti raya itu di atas dari kaya. Kalau orang kaya itu kada bisi utang. Itu nyanyiannya Bahari. Maaflah Indonesia lah. Ini ambil sedikit contoh bangsa. Nah, tabiat itu tadi. Jadi orang yang sudah dapat makrifat kepada Allah itu alam nang khayali tadi dan alam nang wahmi tadi berubah namanya menjadi alam syahadah. Nah ini sudah kepada orang makrifat bukan khayali lagi, bukan wahmi, tetapi alam syahadah. Apa arti alam syahadah? Alam kenyataan. Apa yang nyata di alam ini? Tidak ada lain daripada nang dimaksud tadi. Nang dimaksud tadi itu nang nyata. Lalu disebut bahwa diri kita dan alam semesta kenyataan Allah. Ya kan? Paling di bawah perbuatan makhluk kenyataan
perbuatan Allah. Itu paling nyata sudah itu. Sebab perbuatan ini awal dilihat dengan mata langsung. Kalau sifat Allah kada kawal dilihat dengan mata, apalagi asmanya, nama zatnya kada kawal. Nah, oleh sebab itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khaliqu kulli syai'. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Hal min khaliqin ghairullah. Berapa ayat-ayat dalil-dalil nang menunjukkan bahwa kepada orang yang makrifat alam ini jadi syahadah. Kalau alam ini jadi syahadah, tidak ada lagi kata-kata hijab. Disinilah dalilnya fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Disinilah dalilnya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta la yatabayyana lahum annahul haqq. Disinilah kenyataan perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi. Disinilah dapat kita yakinkan dan kita benarkan, tidak mengiktiraf perkataan aulia, ma fi qalbi ghairullah. Disinilah perkataan orang-orang soleh, kita sudah yakin dan tahu, tidak mengiktiraf. Ujar Sidin, al-qalbu baitur rabbi. Disinilah kita yakin kada mengiktiraf hadis qudsi, ujar Tuhan lawan Nabi Musa, ya Musa farriq qal'ana baitaka askun fihi. Musa, kosongkan sebuah kamar di awak nyawa, undah hendak bamalam. Allah bilang sama Nabi Musa, minta bersihkan satu kamar di dalam badanmu untuk saya nginap di sana. Nabi Musa bingung, gimana itu mustahil? Sampian ini bertempat, Tuhan menjelaskan. Ya. Farriq qalbaka askun fihi. Kosongkanlah hati kamu daripada yang lain dari aku. Niscaya seakan-akan aku itu nampak di sana, di hati engkau. Itu anunya penjelasannya. Kadamun Tuhan di dalam hati kita, togonol kita pada Tuhan ngarannya. Artinya apalagi bahwa kita ini diberi Tuhan satu tempat nang hebat, yaitu hati. Sampai hati ini wadah untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Oleh sebab itu perdoain kita membersihkan tempat ini. Sebab nang cagar datang ke tempat sini ma'rifatullah. Dalam Tuhannya yang baandakan di situ ada. Ini perlu dibersihkan. Hukumnya membersihkan hati wajib berdoain sesudah balik berakal. Itu tadi. Macam apa jalannya membersihkan hati? Sudah disebutkan semalam di sini, yaitu senantiasa melaksanakan nang perdoain. Sesudah selesai baru nang fardu kifayah dan nang sunnah. Dan perdoain itu terbagi dua. Ada nang di hati, ada nang di luar anggota. Tuntungakan dulu nang perdoain itu hanya hendak menggawi nang fardu kifayah dan nang lainnya.
Di antara fardu ain, nah iya yang sudah kita bicarakan juga, ya kan? Ikhlas, tawadhu, ya kan? Nah itu dan lain-lain. Itulah yang sampai di dapat disampaikan dulu di sini. Kira-kira cukup aja dulu seadanya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan batin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam, ujar Allah taala, lan tarani, hai Musa, engkau tidak sanggup melihat aku. Ada lagi Quran, la tudrikul absar, tidak bisa memandang akan Allah Ta'ala oleh segala mata. Tafsirnya fid dunia, selama di dunia. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Mi'raj, kaul ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu pun kada melihat juga lawan Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala nang malihatakan. Itu kata-kata guru bangnya. Kalau di sini menurut kaul yang sahih, Rasulullah kada melihat lawan Allah Ta'ala, ujar guru bangnya, tapi Allah Ta'ala nang malihatakan. Minta jawabannya sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Adapun perkataan Siti Aisyah yang artinya barang siapa mengatakan bahwa Rasulullah melihat Tuhan waktu Isra Mi'raj, maka itu adalah salah. Ujar jawaban ahli sunnah wal jamaah, Siti Aisyah waktu itu masih muda. Jadi kepada kita ahli sunnah, jangan ragu-ragu bahwa Rasulullah SAW dibukakan hijab waktu di dunia Isra Mi'raj, melihat Allah Ta'ala beberapa kali. Penyebabnya adalah Nabi Musa alaihi salam tadi hendak benar melihat Tuhan, tapi kada kawa, tak dapat lawan Rasulullah SAW nang dilihatkan Allah Ta'ala. Ujar Nabi Musa, napa tadi ikam habar deh, di sana disuruh sembahyang aku dan umatku 50 waktu sehari semalaman. Buliki lagi minta keringanan gesan umat ikaminya kada puasa. Tujuan Nabi Musa, kalau Rasulullah ini naik ke tempat Sidir, Allah Ta'ala batajalli, berarti bulik pulang kena Nabi Muhammad tak dapat pulang lawan Nabi Musa. Jadi supaya Nabi Musa rancak badapat lawan kurang nang melihat Allah Ta'ala. Mun sorong melihat sudah kada kawa, berdapat orang melihat barang dia rancaki. Ujar orang bahari, lamun lepas kainnya cucunya barang ujar. Habis sudah. Jadi selama di dunia kada kawa melihat Allah Ta'ala, hanya Rasulullah aja. Maka apabila sudah dunia ini mahijab kita, sampai kita kada kawa lawan mata melihat zat Allah Ta'ala. Apabila sudah hijabnya hilang, macam apa hijabnya hilang? Yaitu dengan matinya kita. Mati. Nah, di sini mati itu adalah raf'ul hijab. Hijabnya terbuka. Nah itu tadi.
Pahamkah? Nah, karena mati itu membuka hijab, disinilah orang-orang soleh ingin mati. Sampai di Quran itu dikatakan, ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Yahudi itu mengaku bahwa aku waliullah. Dijawab oleh Quran, kalau kamu betul-betul waliullah, tidak ada yang paling lezat di hati kamu selain daripada mati. Karena mati itu adalah irtifa'ul hijab bainal muhib wal mahbub. Dan orang yang beriman dan orang yang Islam, arti iman yaitu makrifat, arti Islam yaitu bersyariat. Dalam Quran disebutkan apabila ada amanah sambungannya amilah. Apabila ada amanu sambungannya amilu. Artinya bahwa hakikat kada boleh basalahan lawan syariat. Syariat pun jangan bersalahan dengan hakikat. Oleh sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah mempunyai imam di bidang tasawuf yang bernama Sayyid Ta'ifatis Sufiyah Al-Imam Junaidil Baghdadi. Beliau berkata, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tazanda faqad tafassaqa. Barang siapa hanya fikih malulu, tidak ada tasawufnya, maka orang itu fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Barang siapa tasawuf malulu kadada fikihnya, orang itu kafir zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Apabila orang dua-duanya ada dikumpulkannya, itulah orang yang benar. Ulama tasawuf semuanya berkata, asy-syari'atu bila haqiqatin atilatun. Apabila syariat aja, fikih aja, tapi kada bertasawuf, hampa. Wal haqiqatu bila syariatin batilatun. Hakikat saja sebutin, tasawuf aja sebutin, kada bapikih. Itu adalah batal. Quran mengatakan kita baca saban sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang aku sembah dan engkau yang aku pinta pertolongan. Iyyaka na'budu itu syariat yaitu fikih, wa iyyaka nasta'in tasawuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
13 tahun di Makkah melajarkan tauhid dan tasawuf. 10 tahun di Madinah melajarkan fikih dengan dasar Al-Quran. Maka sekarang jamaah kita di sekumpul 11 tahun sudah. Di Karatun 2 tahun kurang lebih nang dibaca tauhid tasawuf. Cukup 13 tahun. Sekarang kita akan melangkah kepada fikih. Seakan-akan inilah masa Rasulullah di Madinah membaca kitab fikih, yaitu furu', masalah cabang. Kalau sudah usulnya 13 tahun. Kitab yang akan dibaca sudah dikirimkan di Surabaya. Dan Surabaya sudah mengirim kemarin 100 biji. Insya Allah amun datang kena dibagi. Mulai kita baca fikih. Berhubung ini Ihya Ulumuddin belum tuntung, nah lalu bagandeng dua. Ada kemungkinan apabila Ihya selesai kita membaca fikih. Tuntung nenek ini pulang, tuntung nenek fikih aja. Ya kan? Sifat 20 sudah, Kifayatul Awam. Ya kalau tasawuf sudah macam-macam sampai Fathur Rahman dan sebagainya, hikam sebagainya. Nah, pengarang kitabnya aja. Nah, kitabnya itu sebiji, isinya 3. Pertama, nang mengarang matannya Syekh Umar bin Abdullah Aba Fadal, orang Tarim Abdurrahman, disarahkan oleh Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, dihasiahkan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih, yaitu Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, salah satu dari perguruan Datu Kalampayan. Dan di zaman itu yang paling top seluruh dunia adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Qurdi. Beliau meninggal di Madinah. Abah beliau pun meninggal di Madinah juga. Kubur beliau batatai lawan kubur Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, di Baqi'il Gharqad. Itu Syekh Muhammad bin Sulaiman Qurdi. Insya Allah mudah-mudahan di dalam ya seminggu-minggu ini datang kitab itu, karena kita mengambil berkatnya selain daripada tugas memang mengaji ilmu syariat dan hakikat. Nah, kalau sudah mati, ini kembali nih. Lah, orang yang mati tadi orangnya beriman dan Islam, artinya orangnya itu syariat lawan hakikat sekali dua-duanya. Hendak mati, apa kata Tuhan? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Sadaqallahul azim. Orang nang beriman, orang nang Islam tatkala hendak mati,
hendak mendapat Tuhan, hendak terbuka hijab. Malaikat rahmat beberapa orang dikirim Tuhan. Tugasnya malaikat menyampaikan salam dari Allah terhadap orang ini, orang nang basyariat dan bahakikat ini. Sesudah menyampaikan salam, nih hendak mati sudah nih orang ini, sinang orang nang bahakikat basyariat nih, nang iya kana berdua iya kana stain ini, nah hendak mati sudah. Lalu ujar malaikat, aku menyampaikan pesan Tuhan, Allah takhafu, kamu kada perlu takut menghadapi Azrail. Yang pertama tuh Azrail, yang disebut malakal maut. Jangan takut menghadapi Azrail. Ada yang memadahkan, Allah takhafu, kamu tidak diberi takut menghadap Azrail. Ada yang kayak itu. Maka tasawuf mereng kemari. Artinya orang ini waktu melihat Azrail tidak gentar. Tidak gentar. Dan jangan takut kamu di dalam kubur. Pertanyaan munkar dan nakir dan gelap kubur dan sebagainya. Artinya kamu tidak diberi takut. Mulai menghadapi Azrail sampai di kubur. Takut itu diangkat sudah, tidak ada lagi. Aman. Seterusnya kamu tidak takut bangun dari kubur menuju padang mahsyar. Tunggangan disiapkan buruk dari surga. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafdan ay rukbanan, bertunggangan. Kamu tidak takut berkumpul di padang mahsyar. Artinya di padang mahsyar kada sasak, kada kapanasan, kada kehausan, kada kelaparan, kada repot. Seterusnya kamu tidak takut dihisab. Karena yang menghisab As-Salam Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita ujian, dosen yang mau uji itu kasih sayang. Nah, rasanya sinang diuji ini gembira kada? Gembira. Tapi kalau si dosennya ini kejam, matanya terbalik, suara kayak petir, ketiak bau lagi. Yuk yo. Soalnya berat-berat pulang. Bah sakit. Ini kada, jangan takut. Sebab wahasabnaha hisaban yasira. Undanang bersifat kasih sayang nang cagar mahisap nyawa dengan hisap nang enak. Tapi siapa orangnya tadi? Orang nang ba iya kana budu dan wa iya kana stain. Nah, nang basyariat lawan bahakikat. Bukan hanya hakikat semata-mata, bukan hanya syariat semata-mata. Dua-duanya dikumpulkan.
Kamu jangan takut batiti siratal mustaqim. Minta. Habis ya sudah, sudah titik siratal mustaqim itu selamat juga habis sudah. Nah, wala tahzanu, kamu kadada lagi sakit hati. Nah, apa artinya? Tapisah lawan kula warga. Tapisah lawan rumah tangga. Tapisah lawan harta benda. Tapisah lawan sahabat dan jiran tetangga. Tapisah dengan macam-macam. Banyak serongan. Sendirian kadang-kadang orang dikubur tuh berdua beimbe. Ujar nang bini mun pian mati dahulu, ulun dahulu membuat dikubur. Ulun kada hendak dan kada berdua pian, kada boleh. Kada boleh. Jadi arti la takhafu yaitu tidak takut menghadapi masa depan. Wala tahzanu, kada sakit hati tapi sah segala macam. Wa absiru bil jannah. Sekarang penuhkanlah hatimu dengan gembira. Bukalah kedua matamu, lihatlah tempatmu surga yang allati kuntum tu'adun, yang kamu aku janjiakan. Setiap orang nang basyariat bahakikat masuk surga. Iya nang lalu inyata membuka mata. Ujar orang wahini asalnya koma sadar. Buka mata sudah. Tatambayan mata membuka ke atas dulu. Nah ini adalah lampu merah. Nah, tanda bahwasanya mobilnya stop. Artinya parak mati. Melihat sudah dalam surga. Kemudian lalu seakan-akan ada pertanyaan. Kenapa jadi kada takutan? Kenapa jadi kada duka cita? Jawabannya nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Yang kamu itu kada ada lagi duka cita dan takut karena unda ujar Tuhan nang menjaga akan nyawa dan menjaga akan pula warga nyawa. Unda menjaga akannya. Selama di dunia nyawa dan pula warga nyawa dan seterusnya. Unda menjaga akan. Lalu ujar Tuhan. Ini malaikat nang nyampaikan. Lihat di surga. Lalu yang menceleng matanya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu apa nang nyawa inginkan. Langsung barangnya itu terwujud. Ya. Nak makan soto, ada soto lah. Lamun di sini anak makan soto nukar dulu. Mentakan nak ke pasar mau beli soto kebetulan habis, ya udah sabar. Parutnya boorkes. Atau kadang membeli soto di sini bikin sendiri, ya Allah sejam dulu. Baru bisa dicicipi.
Kalau di sana matashtahi anfusukum. Apabila hati kamu ingin, langsung ada. Ma itu umum, apa aja. Ya, apa aja. Mau makan burung belibis, nang bepanggang, becacak di kicap manis, kicap masin, bercampur lawan bawang merah, ada cabenya sedikit, langsung ada belibis itu tadi. Siapa nang maulahakan? Nang ampun surga nang maulahakan. Dalam surga itu kadada pelayan, tukang masak kadada. Kadada tukang masak, kadada eskapian kadada. Bandingannya di dalam dunia ini pisang. Siapa yang menanam pisang? Ujar Tuhan, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Nang menanam pisang tu nyawa kaunda kah? Jawabannya pian. Kalau nang menanam pisang Tuhan, nang memasakkan pisang di pohon itu siapa? Tuhan jelas. Tapi nang ngaran ilmu macam-macam, bukan Tuhan yang memasakkan pisang, tetapi sinar matahari. Itulah ilmu alam. Tuhan hilang, alam yang mencungkung. Hati-hati.